Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara kuliah 7 menit yang insya Allah setiap hari menjelang iftar atau menjelang berbuka bersama, Fordai TV Bekasi menghadirkan para asatid yang tentunya tidak jauh atau di ruang lingkup area Bekasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini Fordai menghadirkan Ustadz yang sudah tidak asing lagi untuk wilayah atau di wilayah Bekasi. Insya Allah kami hadirkan dan alhamdulillah sudah berada di tengah kita Kiai Haji Muhammad Adih Amin LCMA yang tentunya pada kesempatan petang hari ini akan memberikan atau berbagi keilmuan terkait ilmu agama Islam atau terkait dengan wawasan keagamaan bidang keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sahabat Fordai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang akan disampaikan Ustadz Adih Amin pada kesempatan petang hari ini terkait dengan ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Mungkin untuk selanjutnya atau langsung saja kepada yang kami hormati Ustadz Adih Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat Fordai TV yang dirahmati Allah. Memang dalam hidup itu kita semua meyakini itu adalah ujian. Wabil khusus kepada orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu ya, dia akan selalu saja mendapatkan ujian. Namun ujian dalam pandangan Allah itu adalah untuk menaikkan derajat seseorang gitu ya. Bahkan untuk dilihat ya seberapa besar apa yang dia miliki dari tenaga, dari pikiran, dari waktu ya untuk melakukan kontribusi amal soleh itu, yang kemudian dari situ dia akan diuji oleh Allah. Seberapa istiqomahkah dia, seberapa bertahannya dia, sampai kemudian Allah berikan ya jauh yang lebih baik dari sekedar apa yang dia minta. Dan ujian hidup itu macam-macam, setiap orang tentu ada beda-bedanya ya. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dari sisi materi, ada yang diuji dari sisi keluarga, ya, keturunan dan seterusnya. Jadi nilai ujiannya berbeda-beda ya Ustadz? Betul. Dan itu sudah ada ya pada perjalanan para nabi tentu ya. Ya, para nabi itu kan adalah orang-orang yang imannya sangat kuat. Ya, ya. Dan kalau kita melihat ujiannya pun ya luar biasa gitu ya. Iya, kalau kita melihat Nabi Ayub ujian sakitnya. Ya. Terus gini Ustadz, saya ingin mungkin pencerahan dari Ustadz Adih ini. Untuk umat manusia itu terkadang kalau kita perhatikan kadang-kadang yang memiliki iman yang tinggi, kemudian boleh dibilang istiqomahnya pun juga ada. Kadang-kadang sama Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kebutuhan rizkinya itu malah seolah-olah seperti dihambat-hambat, disendat-sendat. Sementara orang-orang yang boleh dibilang kafir atau kufur nikmat, dia tidak mensyukuri bahwa nikmat atau rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sama Allah Subhanahu wa taala malah seperti dihambur-hamburin rezeki buat kamu semua, banyak sekali seperti itu ya. Iya. Ini sebenarnya hikmahnya seperti apa nih Ustaz? Oh iya. Itu sebetulnya dilihat dari dua sisi ya. Pertama, sisi kita sebagai mukmin ketika ada ujian seperti itu ya ibadahnya sudah rajin, tahajudnya juga rajin, kemudian sedekahnya rajin, tapi rezekinya seret kira-kira gitu. Ya. Kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu, Ustaz. Betul ya. Di satu sisi itu ujian, memang orang beriman itu diuji dia dengan dan sekaligus kita juga berpikir jangan sampai ibadah kita itu hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki gitu ya. Karena dalam perspektif akidah kita bahwa kemudian ketika kita rajin ibadah, kemudian Allah tidak memberikan rezeki dalam arti yang materi seperti yang terlihat oleh banyak orang, itu kok rajin ibadahnya tapi miskin terus gitu ya.
Justru kalau melihat dari sisi keyakinan seseorang, Allah sedang menguji dia di satu sisi dengan rezeki yang kurang gitu ya. Tapi di sisi lain sedang memberikan nikmat kepada dia. Yaitu nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah gitu loh. Karena juga belum tentu juga ada orang mendapatkan nikmat itu gitu ya. Ya dia mendapatkan nikmat bisa sholat khusyuk, bisa puasa dan seterusnya. Itu juga kan sebetulnya kalau dilihat dari sisi rezekinya rezeki juga, tapi dalam bentuk yang lain gitu. Yang kedua, bagi orang yang beriman itu bahwa setiap yang dia lakukan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi kalau kita harus sholat duhanya rajin, atau rezekinya seret, nggak ada yang sia-sia gitu. Iya. Dia melakukan sholat duha itu sebagai sebuah kumpulan investasi pahala dia, gitu kan. Nah, sekaligus dia akan semakin dekat dengan Allah karena tidak ada yang sia-sia dari apa yang dia lakukan terus begitu ya, sampai kemudian dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu maha tahu ya tentang rezeki, tentang harta dan seterusnya. Mungkin dia meyakini kalau saya dikasih sekarang mungkin tidak senikmat ini saya bisa ibadah misalkan kan gitu. Nah dari sisi lain orang yang tadi ya tidak sholat, kafir lah, rezekinya banyak dan seterusnya, itu juga ujian juga buat dia. Itu ya. Itu. Kalau misalnya termasuk dia orang kafir gimana Ustaz? Loh iya, ujiannya itu dia apakah dia meyakini Allah sebagai yang memberi rezeki kepada dia gitu, atau bukan gitu. Karena kan itu ujian. Setiap orang itu pasti merasakan bahwa dirinya ini adalah manusia dan ada yang menciptakan gitu. Apakah dia merasakan bahwa yang dia dapatkan itu dari Allah gitu ya? Itu ujian. Yang kedua, Allah sedang memberikan kesempatan kepada dia. Sudah dikasih rezeki, tapi masih belum rajin, misalkan kan gitu. Istilahnya istidraj gitu ya. Istidraj ya? Iya, dikasih kesempatan oleh Allah, ya dikasih nikmat oleh Allah supaya dia betul-betul berbalik pikir gitu ya. Mikirlah kira-kira gitu. Ini udah dikasih ini masih maksiat aja sih aneh gitu ya. Terus Allah kasih istilahnya Allah ulur waktunya gitu ya. Karena Allah sayang sama dia supaya dia betul-betul nanti dengan apa yang dia sudah dapatkan, dia merasa dapat ini, punya ini, punya ini. Justru disitulah kesempatan dia untuk merasakan, oh iya Allah kasih nikmat dan Allah sayang sama saya. Saya harus sadar nih, kira-kira gitulah. Saya harus insaf nih gitu. Sama ini Ustaz. Kalau saya pernah membaca sebuah sejarah Islam kayak seperti Fir'aun, itu kan sebenarnya seorang tokoh kafir yang kaya raya boleh terjadi, termasuk riwayat-riwayat Korun dengan berlimpahnya harta Ustaz. Itu saya pernah juga membaca atau pernah dapat referensi gitu Ustaz ya. Itu merupakan siksa yang tertunda lah seperti itu. Gimana ini sebenarnya Ustaz? Ya sebetulnya kalau kita melihat dari hakikat tentang keimanan itu ya, pastilah setiap orang ketika dia melakukan sesuatu terkait dengan dosa, kapanpun waktunya dia akan menemukan apa yang menjadi konsekuensi dari dosanya. Itulah ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain nggak mungkin nanggung dosa dia, kira-kira begitulah ya. Dan ya disadari secara fitrah itu manusia itu dia mengakui kalau dia salah, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya gitulah. Nah, dimintain pertanggungjawabannya. Oh iya, betul begitu gitu ya. Korun, Firaun ya secara itu dia naluri kemanusiaannya sebetulnya jalan juga. Ketika hawa nafsunya menguasai dirinya, dia bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan, tapi nurani itunya sebetulnya kan kita kalau setiap manusia itu ada gitu. Cuman karena udah kelewatan aja. Iya gitu kan. Bahkan ketika Allah berikan dia nikmat yang banyak dan dia tidak sadarkan juga sampai akhir hidupnya itu, dan di dalam surat Yunus disampaikan di situ wal-yawma nunajjika gitu ya, di hari di mana Fir'aun setelah ditenggelamkan ya, dia mati di situ, tapi kemudian badannya, fisiknya itu abadikan oleh Allah. Ya bahasanya itu diselamatkan jasadnya, bukan kepada Fir'aunnya tapi untuk orang yang ada di sekitarnya. Ini loh pelajaran gitulah kira-kira. Sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Masya Allah. Bahwa sikap
Fir'aun itu salah Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Bahwa ketika dia sudah dikasih nikmat, ternyata dia malah Iya. kufur gitu. betul. Mestinya kan dikasih nikmat malah justru bersyukur gitu kan. Iya, iya. Makanya orang beriman itu kan dia punya sikap kalau dia dikasih nikmat bersyukur, kalau dia dikasih ujian dia bersabar. Kedua-duanya adalah kebaikan buat dia gitu. Itu yang jadi sikap kita ya seorang mukmin dalam situasi apapun demikian. Ya. Baik, sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, mohon maaf ini Ustadz. Saya hari ini membawa sajadah karena memang beberapa protokol di masjid, khususnya di wilayah dekat saya itu memang mengharuskan untuk jamaah yang di masjid. Oh iya. Jadi mohon maaf nih. Iya, barakallah. Ya Allah, ya Selamat Rabbi. untuk Fordai ya. Ya Allah, ya Rabbi ya. Sahabat Fordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya baru saja kita mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa dari guru kita, Kiai Haji Muhammad Adih Amin LCMA, yang tentunya mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan tadi menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Intinya adalah apapun takdir Allah, seberapapun rizki dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dua kebaikan yang bisa kita lakukan, sabar dan bersyukur gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik, sahabat Fordai yang dirahmati Allah, kita akhiri perjumpaan petang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, sama-sama.